Izinkan saya sebagai perantau yang ada di Jabodetabek ini menyapa saudara-saudaraku sekalian. Horas! Menjuah-juah! Menjuah-juah! Terima kasih kami dari masyarakat yang ada di Jabodetabek. Kebetulan saya juga sebagai Ketua Umum Napakobana Anak se-Jabodetabek turut prihatin terhadap situasi konflik kemanusiaan yang ada di Kota Pasogi. Kita semua tahu, Presiden juga tahu, Bapak Luhut Panjaitan pun tahu, Ibu Siti Nurbaya pun tahu apa yang terjadi di Tapanuli. Persoalan pertama yang ada di Tapanuli adalah soal konsesi. Yang mengeluarkan konsesi adalah Kementerian Lingkungan Hidup. Maka manusia yang berdosa yang pertama di Republik ini tentang Kota Pasogi adalah Kementerian Lingkungan Hidup, karena beliaulah yang mengeluarkan surat keputusan itu. Yang kedua juga yang paling bertanggung jawab terkait dengan konsesi ini adalah Bapak Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menko Marinvest. Yang ketiga adalah Bapak Presiden Joko Widodo. Saudara-saudara sekalian, saya tahu dan kita semua tahu bahwa masyarakat Tapanuli mengakui kebaikan Bapak Presiden Jokowi. Terbukti dari suara pemilihan di Tapanuli 90% lebih, bahkan 100% mendukung Pak Jokowi menjadi presiden. Tetapi saya mau katakan, dari banyaknya presiden yang mondar-mandir ke Tapanuli, baru satu presiden yang terbaik menurut saya dalam konteks Tapanuli. Siapa itu? Bapak Presiden almarhum B.J. Habibie. Dialah presiden terbaik di Republik ini dalam konteks Tapanuli, dalam konteks Kota Pasogi. Untuk itu, teman-teman, saya mengundang teman-teman besok untuk kita berziarah ke makam almarhum Bapak Presiden B.J. Habibie. Kita bangga memang punya banyak tokoh-tokoh seperti yang sudah disampaikan tadi oleh orator-orator sebelumnya. Bapak, banyak sekali jenderal-jenderal di Republik ini, banyak sekali pejabat-pejabat di Republik ini. Ada yang sudah menjadi menteri dan banyak juga yang menjadi DPR. Kita sudah menyerahkan fakta-fakta ilmiah. Dalam berkas ini kita sudah serahkan kepada kementerian, kepada presiden, kepada DPR. Fakta-faktanya sudah ada. Mata hati mereka pun sudah melihat itu di sana. Persoalannya mereka tidak menggunakan hati nurani. Persoalan konsesi KPL adalah soal hati nurani. Bahwa konsesi sesungguhnya di Republik ini hanyalah bancakan bagi penguasa dan pengusaha di Republik ini. Bahwa konsesi sebenarnya adalah lumpung uang bagi pejabat di Republik ini. Bahwa konsesi sebenarnya adalah alat transaksi bagi penguasa di Republik ini. Kalau mereka menggunakan hati nurani, konsesi itu tidak akan keluar. Sebenarnya mereka itu sangat paham Undang-Undang Dasar. Di Undang-Undang Dasar pasal 33 dikatakan bumi dan air beserta isinya dikelola sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Tetapi tidak, mereka lebih memilih berdasarkan asas kekeluargaan untuk kelompok mereka masing-masing. Kita tahu, kami sudah menelusuri bagaimana perjalanan izin konsesi KPL ini. Tidak lebih dari 20 orang pejabat di Republik ini yang menikmati hasil dari konsesi itu. Tetapi ribuan, ratusan ribu masyarakat di Tapanuli sana menderita. Itulah yang kita sesalkan sebenarnya. Termasuk hari ini, bahwa Pak Ibu Menteri Siti Nurbaya tidak menggunakan hati nuraninya terhadap kita. Masyarakat Kota Pasogi hari ini melakukan kunjungan balasan atas kehadiran Ibu Menteri Tapanuli yang disambut dengan baik. Tidak ada penolakan Menteri datang ke Tapanuli. Kami tidak menggunakan serteng-serteng, kami tidak menggunakan preman dan kekuatan
kehujanan. Itulah gambaran Republik ini. Kami sekali lagi mohon maaf, masyarakat yang ada di Jakarta tidak bisa hadir. Sekali lagi mohon maaf untuk itu, tetapi yakinlah bahwa kita sesama orang Batak makuling mudar, bahwa kita sesama orang Batak punya nurani. Orang-orang yang belum makuling mudarnya adalah orang Batak yang harus kita ragukan. Bapak Ibu sekalian, termasuk polisi-polisi yang ada di sini, saya yakin Bapak polisi ini juga, saya yakin ada juga dari kalangan petani. Saya yakin juga termasuk saudara-saudara saya juga beberapa mencari masuk polisi pun harus menjual lahan-lahan kami di sana. Saya yakin kita satu perjuangan sebenarnya tentang Republik ini, tetapi Bapak sudah didikte oleh penguasa dan pengusaha ini. Kita sebenarnya senasib Pak Polisi. Buktinya kita juga sama-sama berteduh di sini saat hujan. Anda juga tidak bisa mempertahankan barisan Anda di depan itu karena Anda takut kehujanan. Tetapi petani, hujan maupun panas kami lakukan, Pak. Kalau Bapak Polisi masih bisa berlindung, ya, ketika panas terik tidak ada di lampu merah sana, ketika hujan pun tidak ada di lampu merah sana. Bapak Polisi, kami mohon, saya tadi sudah butuh tadi perwira polisi, perwira jaga, Pak, tolonglah, tak usah terlalu kejam, ya, menggunakan kata kejam. Bapak Ibu sekalian, termasuk pejabat-pejabat KLHK yang pasti mendengarkan kami dari gedung yang megah itu. Bapak-bapak pejabat, ibu-ibu pejabat serta menteri tentu akan mendengarkan ini, tentu melihat ini. Ibu menteri, kami bukanlah orang gila, tetapi jika ibu mengharapkan kami menjadi orang gila bagi ibu, kami pun siap melakukan hal-hal yang gila buat Kementerian Lingkungan Hidup ini. Apa yang sepakat? Kami jangan dipaksa untuk gila, Bu. Kami masih waras. Kami masih bersurat resmi kepada kementerian saat ini. Kami resmi berkunjung ke kementerian pada saat ini mengirimkan surat, tetapi kita hanya diterima di pinggir jalan seperti ini. Luar biasa, luar biasa. Tetapi saudara-saudara, kita tidak perlu balaskan itu. Kita tidak perlu balaskan itu. Apa yang sudah dilakukan Ibu Siti Nurbaya, kita berdoa, kita berharap agar Siti Nurbaya, menteri yang terhormat, dibukakan hatinya supaya izin konsesi terhadap TPL segera dicabut. Tutup TPL. Tutup. Tutup TPL. Tutup. Tutup TPL. Tutup. Hidup rakyat. Hidup petani. Saya ingin Pak Polisi juga mengatakan hidup petani. Ya, mereka itulah gambaran di Republik ini. Ketika mereka sudah menggunakan baju dinasnya, baju negara itu, mereka tidak akan ingat lagi apa itu petani, apa itu perjuangan. Pikirkan bagaimana mendapatkan uang komisi ini dan itu. Itu yang terjadi di Republik ini. Bukankah kita juga karena dikhianati orang-orang Batak? Saya sudah menyebutkan tidak lebih 20 orang pejabat di Republik ini. Ada politisi, ada pejabat, ada pensiunan pejabat di sana. Ada juga teman kita diskusi selama ini tentang tutup TPL, tetapi tiba-tiba menjadi komisaris di TPL. Ini adalah pengkhianat yang paling kita tidak sukai. Kita berdiskusi tentang, tetapi akhirnya menjadi komisaris di TPL sana. Kita sangat menyayangkan itu. Bapak Ibu sekalian, teman-teman dari Bonava Sawit, jika kita akan pulang ke Tapanuli mungkin minggu depan, dan kalau hari ini kita masih tetap di sini ya, menunggu Ibu Menteri ya. Ya, kita rencananya menginap di sini ya sampai menunggu Ibu Menteri hadir. Ya. Nah, salam saya buat keluarga-keluarga yang ada di Bonava Sawit. Semoga kita sehat semua. Pak Polisi juga sehat-sehat. Lain kali jangan sungkan Pak mengatakan hidup petani. Ya, jangan sungkan-sungkan Pak, karena profesi petani paling banyak di Republik ini.
Jangan sungkan-sungkan Pak membela rakyat kecil. Ingat Pak, peristiwa 97 di Jakarta, di rumah saya kucar-kacir polisi menginap hanya karena takut dirasakan oleh masyarakat ketika kolaps Jakarta ini. Ya, jadi jangan sombong Pak, ada saatnya. Semua ada masanya. Ya, semua ada masanya, semua ada masanya. Jadi tak ada yang perlu disombongkan di Republik ini. Begitu juga kepada Ibu Menteri, janganlah menjadi sombong, janganlah menjadi angkuh, janganlah menjadi pelupa ketika Ibu sudah menjadi menteri di sana. Lihat juga, kalian para politisi juga membujuk-bujuk petani ini untuk memilih partai-partai Anda. Tetapi ke depan, saya meminta kepada semua masyarakat Batak, jangan memilih partai yang tidak mendukung Boda Basogi. Jangan memilih partai yang tidak konsekuen mempertahankan tanah di Boda Basogi. Saya tidak mau sebutkan apa itu partainya, ya. Tetapi sampai sekarang saya harus mengakui baru satu orang anggota DPR yang bersedia memberikan dukungan kepada masyarakat di Boda Basogi, Bapak Martin Manurung. Saya harus katakan itu supaya DPR daerah pemilihan Sumatera Utara itu berjuang, jangan hanya duduk. Ya, sekali lagi saya bilang, kita konsekuen, jangan pilih partai yang tidak mendukung masyarakat adat. Setuju? Setuju? Ya, saya kira cukup sekian dari saya. Terima kasih. Saya mohon maaf jika ada kalimat-kalimat saya yang kurang pas. Terima kasih. Horas! Horas! Jua-jua! Jua-jua!